Indonesia, Bupati Gianyar Imade Mahayastra segera lakukan koordinasi mengatasi masalah polusi udara wilayah Gianyar Bali sempat masuk 5 besar kota dengan udara terkotor di Indonesia. Respons hal itu, Bupati Gianyar berencana melakukan kajian untuk mencari tahu penyebabnya. Ubud merupakan destinasi wisata terkenal di Bali yang saat ini sedang mengalami masalah serius yang dapat mengancam kualitas hidup kita. Banyaknya kendaraan bermotor dan kunjungan wisatawan setiap harinya dapat meningkatkan pencemaran udara, yang dimana meningkatnya kadar karbon dioksida di udara. Emisi karbon dioksida atau CO2 di mana sebagian besar berasal dari kendaraan bermotor, di mana di Ubud penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat. Selain itu, pengubahan lahan menjadi hotel, restoran dan lain-lain juga menjadi penyebab, di mana lahan hijau di mana lahan hijau menjadi penyerap CO2 tidak ada yang sekarang yang menyerap, sehingga udara di Ubud menjadi kotor. Setiap harinya jalan-jalan di Ubud dipenuhi kendaraan dari pagi hingga malam tanpa henti. Kepadatan ini terjadi karena tingginya jumlah wisatawan dan penduduk lokal yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Sepanjang hari, kendaraan seperti mobil, motor, dan bus wisata terus mengalir di jalan-jalan utama, menciptakan kemacetan yang parah. Dampak dari kepadatan ini tidak hanya dirasakan dalam hal waktu tempuh yang lebih lama, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan polusi udara. Selain dari aktivitas kendaraan serta pembangunan yang sembarangan, ada juga penyebab lainnya, yaitu aktivitas pembakaran. Pembakaran, baik dari pembakaran sampah maupun pembakaran lainnya, juga penyebab polusi udara. Pembakaran sampah sembarangan, terutama campuran sampah organik dan non-organik, berkontribusi pada polusi udara. Sampah organik menghasilkan gas seperti karbon dioksida, metana, dan karbon monoksida. Sementara sampah non-organik, terutama plastik, melepaskan zat beracun seperti dioksin, furan, dan timbal. Dengan demikian, pembakaran sampah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan serta memperparah polusi udara. Kelebihan CO2 di atmosfer berkontribusi pada perubahan iklim, pemanasan global, dan pencemaran udara. Jika dibiarkan, pencemaran ini akan berdampak buruk bagi kesehatan kita dan juga untuk semua orang. Menurut saya, kualitas udara di Ubud sekarang mungkin mengalami penurunan dari kualitas tahun-tahun dulu, beberapa tahun sebelumnya. Tapi untuk memastikan kualitas udara itu mengalami penurunan, kualitasnya kotor, kualitasnya buruk, itu perlu penelitian kandungan yang terkandung dalam udara tersebut, partikel-partikel apa yang terkandung dalam udara tersebut. Baru kita tahu kualitasnya seberapa buruk, seberapa baik, gitu. Kalau penyebab kualitas suatu udara itu menjadi buruk, itu karena banyaknya terjadi pencemaran udara. Salah satunya dari kendaraan, banyaknya kendaraan, dari kemacetan yang ada di Ubud sekarang, tingkat populasi yang tinggi, tingkat pariwisata, kedatangan pariwisata yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang tinggi, kurangnya lahan hijau, tingginya pembangunan, itu yang menyebabkan kualitas udara menjadi buruk. Untuk meningkatkan kualitas udara biasanya dilakukan dengan menambah lahan hijau, menambah
menanam pohon yang lebih banyak, memelihara sirkulasi udara dengan menambah pohon, mengurangi kemacetan, mengurangi lalu lintas, mengatur jumlah penduduk, baik berupa penduduk yang datang ke wilayah Ubud, pariwisata dan para pedagang, pengunjung, sehingga kualitas udara bisa terjaga. Ya, terutamanya dengan penanaman pohon yang lebih banyak, menyediakan beberapa lahan hijau yang mampu menjaga udara tetap bersih. Di sepanjang jalan perlu diadakan penanaman pohon sehingga mampu memelihara udara di sepanjang jalan itu. Kami di sini akan memperkenalkan sebuah solusi yang inovatif, air purifier yang berbasis alga. Alga atau ganggar ini memiliki fungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Terus alga ini bekerja seperti pohon, yang dimana pohon itu bisa menyaring karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, atau bisa memperbaiki kualitas lingkungan. Air purifier berbasis alga adalah sebuah teknologi inovatif yang memanfaatkan alga untuk menyaring udara dan mengurangi polusi, khususnya karbon dioksida. Alga sendiri merupakan organisme fotosintetik yang dimana mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Itulah mengapa teknologi ini sangat menarik untuk diterapkan sebagai solusi dalam penanggulangan masalah pencemaran udara. Teknologi air purifier ini memiliki beberapa keunggulan, yang dimana keunggulan yang pertama, teknologi ini bersifat ramah lingkungan. Dikarenakan air purifier berbasis alga ini menggunakan bahan alami berupa alga, sehingga teknologi air purifier berbasis alga tidak menghasilkan limbah berbahaya ataupun menggunakan energi yang berlebihan. Keunggulan yang kedua, teknologi air purifier berbasis alga ini memiliki efisiensi yang tinggi karena alga sendiri menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, sehingga teknologi air purifier berbasis alga sangat baik untuk digunakan dalam area yang padat. Apabila suatu teknologi memiliki keunggulan, bisa saja teknologi tersebut memiliki tantangan. Begitu pula dengan teknologi air purifier berbasis alga ini. Teknologi ini memiliki beberapa tantangan, yang dimana yang pertama, perawatan. Alga itu memerlukan untuk dipelihara dengan baik, agar bisa tetap hidup dan juga bisa secara efektif menyaring udara. Tantangan yang kedua yaitu skalabilitas. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan untuk bisa diterapkan secara massal dan efisiensi dalam skala yang besar. Baik, pada sistem air purifier berbasis alga ini, kami memiliki dua komponen penting, yaitu kipas dan juga media alga. Nah, di sini kipas ini biasanya ditempatkan di samping atau di atas air purifier. Di sini kami menempatkannya di bagian atas sistem perangkat air purifier tersebut. Fungsi kipas ini ialah menarik udara dari lingkungan dan membawanya ke dalam sistem air purifier. Selanjutnya ada media alga. Nah, di sini alga itu ditempatkan dalam wadah yang berisi air dalam sistem air purifier. Alga sendiri menggunakan fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida yang masuk melalui udara dan menghasilkan oksigen. Beberapa alga juga mampu untuk menyerap polutan yang berbahaya dan mengubahnya menjadi udara yang lebih segar secara alami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari teknologi air purifier berbasis alga. Nah, yang dimana udara akan ditarik oleh kipas masuk ke dalam sistem air purifier, yang dimana nantinya akan dialirkan ke wadah yang berisi air dan alga. Selanjutnya, saat udara melewati air dan alga, maka karbon dioksida atau CO2 akan diserap oleh alga, dan selanjutnya alga akan menghasilkan oksigen, yang dimana oksigen ini akan dikembalikan ke udara. Udara yang telah disaring atau dibersihkan akan dikembalikan lagi ke lingkungan, yang dimana menghasilkan udara dengan kualitas yang lebih baik. Teknologi air purifier berbasis alga ini memiliki dampak yang positif bagi kehidupan kita. Teknologi ini dapat mengurangi polusi-polusi udara yang terdapat di kota-kota besar, termasuk di Ubud. Teknologi ini berjangka waktu panjang dan dapat terus berkembang, yang memperbaiki cara hidup kita. Saatnya kita bertindak untuk melindungi lingkungan dan kesehatan kita.
Nah, dukungan inovasi ramah lingkungan seperti air purifier berbasis alga dan bersama-sama kita ciptakan udara yang lebih bersih untuk masa depan kita. Bersihkan udara, ciptakan perubahan. Ayo lawan pencemaran.